Dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung dipilu. Nah, di depan teman-teman semua ini sudah ada diorama yang menggambarkan situasi pembukaan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955. Nah, dari yang ujung kiri teman-teman ada Perdana Menteri dari India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Lalu di sampingnya ada Perdana Menteri dari negara Burma. Kalau sekarang negara Burma itu menjadi negara Myanmar. Itu Perdana Menteri UNU. Di sampingnya ada Wakil Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Muhammad Hatta. Di tengahnya ada kursi kosong untuk Bapak Presiden Soekarno. Lalu di sampingnya ada Perdana Menteri dari Indonesia, yaitu Ali Sastroamidjojo. Di sampingnya lagi ada Perdana Menteri dari negara Ceylon, sekarang menjadi Sri Lanka. Lalu yang ujung kanan ada Perdana Menteri dari Pakistan, yaitu Muhammad Ali Bogra. Dan pembukaan Konferensi Asia Afrika 1955 yang berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born. Lahirkanlah Asia baru dan Afrika baru. Ini asbaknya replika, namun kursi dan mejanya merupakan asli dari tahun 1955. Dan asbaknya ini terbuat dari badan piston pesawat. Lalu ada koleksi, boleh mendekat? Ada koleksi yang digunakan oleh para media dan pers untuk meliput Konferensi Asia Afrika. Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira. Sejak tahun 1895, dulu namanya Societe Concordia. Lalu pada tahun 1921 terjadi perombakan secara besar-besaran dengan menambahkan aula ballroom yang megah di bagian sayap barat. Lalu pada tahun 1920-an dan 30-an juga sudah terjadi kegiatan masyarakat, kegiatan sosial seperti rekreasi, dan juga ada banyak tempat-tempat makan seperti itu. Dimana bisa teman-teman lihat di sini bagian sayapnya itu cenderung tajam. Lalu setelah dirombak berubah menjadi melengkung, dan pembangunan ini diarsiteki juga oleh arsitek Belanda bernama A.F. Albers. Dan pada tahun 40-an juga Jepang masuk ke Indonesia, Gedung Merdeka diambil alih oleh Jepang dan berubah namanya menjadi Dai Toa Kaikan yang dipakai sebagai pusat kebudayaan Jepang. Ninang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan. Kedatangan para delegasi yang disambut oleh orang-orang Indonesia, perwakilan dari Kamboja. Beliau merupakan perwakilan termuda, saat itu umurnya masih 32 tahun. Selain itu ada juga perwakilan tertua dari negara Jepang, waktu itu umurnya sekitar 70-80 tahunan. Lalu ada juga perwakilan dengan nama terpanjang dari Thailand, namanya sangat panjang namun panggilannya sangat singkat, yaitu Prince Wan. Ini bisa teman-teman lihat ulasan pers nasional dan internasional, banyak koran-koran luar negeri yang mengulas berita tentang terjadinya Konferensi Asia Afrika. Untuk saat itu sangat antusias dalam ingin menyaksikan Konferensi Asia. Ali Sastroamidjojo ingin mengusulkan hal yang lebih besar, konferensi dengan skala besar, yaitu mengundang negara-negara Asia Afrika. Beliau mengusulkannya dengan Menteri Luar Negeri pada saat itu, yaitu Bapak Sunario Sastrowardoyo. Nah, itu kemudian terjadilah pernyataan bersama atau joint statement yang menyetujui untuk terlaksananya Konferensi Asia Afrika. Sila Bandung, boleh maju saja.
Konferensi Asia Afrika ini merupakan terjemahan ke dalam 29 bahasa yang menandakan 29 negara peserta Konferensi Asia Afrika. Beliau berkumpul di lapangan Tegalega melakukan sebuah rapat terbuka. Intinya jikalau banteng dari Indonesia bertemu dengan Lembunani dari India, dengan Leon Barong dari Cina, dan dengan kampiun-kampiun kemerdekaan lainnya, maka kolonialisme saya akan hilang. Itu ada sebanyak 36 negara yang merdeka pada saat itu, 34 dari Afrika dan 2 dari Asia. Negara Asianya yaitu Malaysia dan Singapura yang merdeka. Lalu ada suasana di luar sidang. Ini suasana yang tidak formal, perjamuan makan, dansa yang seperti itu. Dan ini pada saat itu Indonesia menghidangkan makanan nasional Indonesia, ada juga makanan internasional, dan yang menariknya ada makanan yang sampai sekarang itu masih eksis, yaitu coklat Silver Queen dari Garut, dan ada juga yang saat itu dihidangkan adalah colenak board. Intinya adalah mengajak bangsa Asia Afrika untuk bersama-sama secara solidaritas untuk bisa keluar dari belenggu kolonialisme. Lalu ada juga pembangunan tempat-tempat ibadah seperti Masjid Agung Bandung dan katedral. Lalu ini potret Bapak Soekarno yang secara langsung melakukan inspeksi di Gedung Merdeka. Beliau mengecek dengan detail gimana persiapan dari Konferensi Asia Afrika. Lalu yang terakhir ada kepanitiaan yang tadi sudah saya sebutkan juga, ada ketua pelaksananya yaitu Bapak Ali Sastroamidjojo, dibantu juga oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Sanusi. Lalu ini yang terakhir juga merupakan sebuah poster, tulisannya Konferensi Bandung antar 30 negara Asia Afrika. Namun tadi saya sebutkan 29, sebenarnya mengundang 30 negara, namun satu negara tidak dapat hadir, yaitu Konfederasi Afrika Tengah, karena saat itu sedang terjadi gejolak politik di sana.